Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 11, yaitu tentang fluida statis. Dan kita masuk ke part yang kelima, yaitu masih tentang hukum Archimedes. Nah, tetapi part kelima ini murni berisi lanjutan contoh soal dari part sebelumnya. Jadi, pastikan kalian tonton terlebih dahulu part sebelumnya. Untuk link playlist bab ini saya taruh di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau bisa juga kalian klik ada link di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah papan yang terbuat dari kayu, 40% bagiannya muncul di atas permukaan saat diletakkan ke dalam air. Jika papan tersebut diletakkan dalam alkohol yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik, ada berapa bagian yang muncul di atas permukaan? Oke, di sini kayu berarti kan terapung di air. Gambarnya seperti ini. Nah, ini misalkan bejana berisi air, lalu kita taruh sebatang kayu seperti ini. Ada bagian yang tercelup dan ada bagian yang muncul. Di sini 40% bagiannya muncul. Jadi, kalau misalkan ini VB1 yang muncul dan VB2 yang tercelup, maka kita bisa tuliskan 40% bagiannya muncul. Berarti VB1 itu sama dengan 40% dari VB keseluruhan. Berarti 40% VB, seperti ini. Atau VB1 sama dengan 0,4 VB. Kalau VB1 sama dengan 0,4 VB, maka VB2 yang tercelup berarti kan sisanya. Sisanya kan 60%. Kalau 40% muncul berarti kan 60% tenggelam atau tercelup. Artinya VB2 sama dengan 0,6 VB. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita menghitung berapa bagian dari kayu ini yang muncul kalau misalkan dicelupkan di alkohol, kita hitung dulu massa jenis dari kayu tersebut. Pakai rumus masih ingat ya? VB2 per VB sama dengan Rho B per Rho F. VB2 kan 0,6 VB per VB sama dengan Rho B per Rho F. Di sini masih air ya, jadi kita masukkan 1000. VB dan VB dicoret, jadi kita bisa dapatkan Rho B sama dengan 0,6 kali 1000, berarti kan 600 kg per meter kubik. Oke, nah setelah menghitung massa jenis kayu tersebut, sekarang kayu tersebut dicelupkan dalam alkohol ya. Jadi kalau misalkan dalam alkohol, rumusnya sama. VB2 per VB sama dengan Rho B per Rho F. Bedanya di sini, kalau tadi Rho F kan pakai Rho-nya air, sekarang Rho F ini pakai Rho-nya alkohol. Yang ini. VB2-nya dicari, VB juga dicari, Rho bendanya kita masukkan 600. Nah, Rho F-nya di sini kita masukkan 0,8 gram per cm kubik, kita jadikan SI kali 1000 berarti 800 ya. Kita coret di sini 3, di sini 4. Atau VB2 sama dengan 3/4 VB. VB2 sama dengan 3/4 VB, artinya 3/4 bagian dari kayu tersebut itu tercelup ke dalam alkohol. Kalau 3/4 bagian itu tercelup, maka yang muncul adalah 1 dikurangi 3/4 ya. Berarti VB1 sama dengan 1/4 VB. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kayu ini tercelup dalam alkohol, maka 1/4 bagian itu akan muncul. Oke, jadi jawabannya 1/4 bagian muncul di atas permukaan alkohol. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah rakit terbuat dari kayu yang massa jenisnya 600 kg per meter kubik dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tebal 30 cm. Rakit ini digunakan untuk menyeberangkan beberapa orang melalui sebuah sungai. Anggap massa jenis air sungai sama dengan massa jenis air, dan tebal rakit yang muncul di atas permukaan air tidak kurang dari 10 cm. Jika massa rata-rata orang itu 60 kg, berapa jumlah orang maksimum yang dapat menaiki rakit? Oke, jadi di sini kita gambar rakitnya ya. Nah, di sini rakitnya berbentuk kurang lebih seperti ini ya. Jadi bentuknya balok dengan panjang 4 meter, jadi ini 4 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan yang ini 30 cm. Lalu rakit ini kan digunakan untuk menyeberangkan beberapa orang tersebut.
Ya, misalkan ini orangnya ya. Ini ada orang, beberapa orang. Nah, di sini tebal rakit yang muncul di atas permukaan air tidak kurang dari 10 cm. Jadi kalau misalkan permukaan air saya gambarkan seperti ini, maka tebal air yang muncul, atau saya kasih merah ini, yang ini ya, ini itu 10 cm. Nggak boleh kurang dari 10 cm. Kalau kurang dari 10 cm, ini jarak antara permukaan air dan tepian dari rakit terlalu mepet. Ya, sehingga air kalau misalnya ada sedikit ombak, maka rakit akan rawan untuk tenggelam. Jadi di sini diberikan batas, pokoknya yang muncul di atas permukaan air itu tidak kurang dari 10 cm. Artinya minimal 10 cm. Jadi kalau misalkan dilihat dari samping, menjadi seperti ini. Nah, ini rakit kalau dilihat dari samping, lalu permukaan air itu yang ini. Oke? Dimana tebal rakit itu berarti total seluruhnya ini 30 cm. Yang muncul itu cuma 10 cm. Oke, yang tercelup berarti 20 cm. Berarti ini VB1, ini VB2. Paham ya? Jadi di sini kita gunakan rumus untuk terapung ya. Jadi W sama dengan FA aksen. W di sini kan berat benda, berarti berat total dari rakit ditambah orang. Rakitnya kita misalkan W rakit gitu ya, ditambah W orang. Sama dengan FA aksen. FA aksennya berarti rho F dikali VB2 dikali G. Oke. Lalu kita jabarkan. W rakit berarti kan rho benda kali V benda dikali G. Seperti biasa ya. Tapi di sini karena rakit ini digunakan untuk menyeberangkan beberapa orang, kita harus tambahkan W orang. Nah, W orang berapa? W orang kan massa orang dikali gravitasi. Massa orangnya berarti kan total. Kalau massa rata-rata orang 60 kilo, kita misalkan jumlah orangnya N. Kalau kita misalkan jumlah orangnya N, berarti di sini N dikali massanya orang dikali gravitasi. Kan seperti itu. Sama dengan rho F dikali VB2 dikali G. Nah, di sini G bisa kita coret ya. Jadi kita coret semua. Lalu kita masukkan. Rho B adalah rho-nya benda atau rakit di sini, 600. VB berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. 4 kali 3 kali 0,3. 4 kali 3 kali 0,3. Plus N. N ini jumlah orangnya. Kali massa orang. Di sini massa rata-rata orang 60 kg. 60 sama dengan rho F. Rho F di sini massa jenisnya air sungai. Dianggap sama dengan massa jenis air, jadi rho F-nya 1000. Nah, VB2-nya kita lihat di sini. VB2 itu kan yang tercelup ini. Artinya VB2-nya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebarnya sih sama, 4 kali 3. Tapi tingginya bukan 30, tapi tingginya cuma 20 cm. Jadi kita masukkan 4 kali 3 kali 0,2. Seperti itu. Kita hitung di sini, 600 kali 4 kali 3 kali 0,3 itu sebesar 2160. Ditambah 60N sama dengan 4 kali 3, 12 kali 0,2, 2,4 kali 1000 berarti 2400. Jadi 60N sama dengan 2400 dikurangi 2160, hasilnya 240. Artinya N sama dengan 240 dibagi 60, 4 orang. Jadi jumlah orang maksimum yang dapat menaiki rakit jika massa rata-rata orang adalah 60 kg adalah 4 orang. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah bejana diisi air setinggi 10 cm, lalu di atasnya diisi minyak yang massa jenisnya 0,6 gram per cm kubik juga setinggi 10 cm. Kemudian, sebatang kubus kayu dengan massa jenis 0,7 gram per cm kubik dan panjang rusuk 10 cm dimasukkan ke dalam bejana seperti gambar di samping. Jika massa kayu 800 gram, tentukan A. Tinggi kayu yang tercelup dalam air, B. Tinggi kayu yang tercelup dalam minyak. Jadi kalau kalian lihat yang berwarna biru ini air ya. Yang berwarna kuning ini minyak. Minyak kan ngapung di air. Terus ada kubus kayu, massa jenisnya 0,7 gram per cm kubik. Nah, karena massa jenis kubus kayu ini berada di antara massa jenisnya minyak dan air, maka kubus kayu ini melayang di tengah-tengah. Karena kubus kayu massa jenisnya lebih dari massa jenisnya minyak, artinya dia tenggelam dalam minyak. Tapi karena massa jenisnya kurang dari air, dia mengapung dalam air. Jadi posisinya seperti ini. Oke, jadi begini. Misalkan volume kubus yang tercelup dalam minyak, yang atas ini VB1. Terus ini bidang batasnya ya. Yang di bawah garis putus-putus yang tercelup dalam air itu misalkan VB2. Oke. Lalu seperti ini. Di sini kan bentuknya kubus. Kubus artinya tinggi kubus ini juga 10 cm. Ya. Kita misalkan tinggi kubus yang tercelup dalam minyak ini X. Ini X ya. Maka yang tercelup dalam air artinya
10 cm dikurangi X, atau kita jadikan meter langsung, jadi 0,1 min X, seperti ini. Paham ya? Nah, di sini kubus mengalami keseimbangan karena melayang. Melayang apa rumusnya? Melayang adalah W sama dengan FA, gitu ya. Nah, karena di sini gaya apungnya ada dua jenis cairan, yaitu air dan minyak, maka kita uraikan W sama dengan FA1 ditambah FA2. FA1 ini misalkan yang atas ya, yang punya minyak ya. Yang FA2 ini yang punyanya air. Berarti kita jabarkan di sini rho B dikali VB dikali G sama dengan rho fluida 1 dikali VB1 dikali G ditambah rho fluida 2 dikali VB2 dikali G. G-nya bisa kita coret. Rho B di sini, rho-nya kubus kayu 0,7 gram per cm kubik, kita jadikan SI berarti 700. VB-nya kita hitung dulu ya. VB volume benda untuk kubus itu kan berarti kan rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Rusuknya 10 cm berarti 0,1 pangkat 3 atau 10 pangkat min 3 meter kubik. Kita masukkan di sini 10 pangkat min 3. Sama dengan rho F1 berarti yang atas ya, yang minyak massa jenisnya 0,6 berarti 600. Nah, VB1 kita bayangkan di sini. VB1 ini kan bentuknya balok. Panjangnya 10 cm, lebarnya 10 cm, tingginya X. Jadi kita bisa masukkan di sini, panjangnya 10 cm, berarti 0,1. Lebarnya 0,1 juga. Tingginya X. Plus rho F2, berarti air. 1000 ya. VB2-nya berarti yang bawah ini. Yang bawah ini berarti panjangnya 0,1, lebarnya 0,1, tingginya 0,1 min X. Jadi 0,1, 0,1, 0,1 min X. Ngerti sampai sini ya? Kita hitung. 700 kali 10 pangkat min 3 ini berarti 0,7. Sama dengan 600 kali 0,1 kali 0,1 berarti 6X. Plus 1000 kali 0,1 kali 0,1 itu hasilnya 10 kali 0,1 min X. Jadi 0,7 sama dengan 6X plus 1 min 10X. Oke. Kita pindah ke ruas kiri, berarti 0,7 dikurangi 1, min 0,3, sama dengan 6X dikurangi 10X, berarti min 4X. Jadi kita dapatkan X sama dengan, di sini minnya dicoret, berarti 0,3 per 4. Atau hasilnya adalah 0,075 meter. Atau kalau kita jadikan cm, berarti 7,5 cm. X ini apa tadi? X ini adalah ini. Tinggi kayu yang tercelup dalam minyak. Jadi, jawaban yang B langsung kita dapatkan sebesar 7,5 cm. Nah, kalau yang tercelup dalam minyak 7,5 cm, sedangkan tadi rusuk kubusnya kan 10 cm. Berarti jawaban A yaitu tinggi kubus yang tercelup dalam air yaitu 10 cm dikurangi 7,5 cm sama dengan 2,5 cm. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.